Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Ada hal yang menarik dalam hidup ini ya. Kenapa menarik? Karena ternyata semakin kita banyak beribadah, semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita berdoa. Dan ternyata saudara dan saya sesungguhnya dibawa kepada kondisi yang seharusnya saudara dan saya tahu bahwa kita semua tidak bisa lagi main-main dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, waktu saya berdoa ya tadi malam, sebenarnya saya tidak akan membawakan firman ini, tapi karena tadi malam saya berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan saya suatu gambaran yang sangat profetik sekali, dan itu membuat saya mulai ngerti kenapa orang ini, ya ada beberapa Tuhan kasih tahu saya, kenapa orang ini begini. Kenapa hamba Tuhan ini begini? Kenapa orang itu begitu? Itu Tuhan kasih tahu saya. Oh, saya ngerti. Saya ngerti. Karena selama ini saya bertanya-tanya, kenapa si A itu hidupnya bisa berantakan? Rajin beribadah, suka berdoa, suka menyembah. Ini contoh ya, walaupun ini nyata. Saya tidak sebut nama. Rajin berdoa, rajin menyembah, rajin bahkan sering menyampaikan firman Tuhan. Hidupnya jadi berantakan. Bahkan sakit, dan sakitnya itu parah. Dan sekarang sepertinya dia tidak bisa melayani Tuhan. Tidak bisa mengenali sesuatu yang exciting bersama Tuhan. Seperti dulu dia alami dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu saya. Nah, ternyata inilah penyebabnya. Yuk kita buka ya. Kita buka di kitab Titus ya. Ini jarang sekali dibahas. Kita buka kitab Titus ya. Kita buka di ayat yang ke-15 ya. Ini buat kita ini sebuah peringatan ya seharusnya. Ya. Ayat yang 15, demikianlah firman Tuhan. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi kalau kita bicara akal, itu bicara apa? Jiwa. Di dalam jiwa ada akal, ada pikiran itu akal, ya, budi pekerti itu akal, lalu ada perasaan, lalu ada kehendak. Jadi jiwa di dalam kita ini, kalau tidak betul-betul berkanjangkan, mengandalkan firman Tuhan, sungguh-sungguh, maka dikatakan di situ, karena baik akal maupun suara hati mereka najis, ya. Najis itu artinya apa? Terjadi kontaminasi, terjadi kompromi, terjadi kompromis, terjadi ragi yang di dalamnya itu mengkamiri seluruh adonan. Saudara tahu nggak? Ketika Daud membawa tabut perjanjian, tabut Allah, dia membawanya dari rumahnya Obed Edom ke Yerusalem. Mau dia tempatkan di Bukit Sion. Dia memasukkan itu, nanti Bukit Sion itu menjadi bait Allah. Dia mau tempatkan di situ. Sudah tahu? Ketika tabut itu dibawa, perhatikan baik-baik. Satu peristiwa, tapi tiga hal terjadi. Ini masalah kesucian.
Waktu tabut itu dibawa, tabut itu harusnya dibawa dengan digotong. Jadi ada orang-orang yang menggotong itu, dan mereka adalah imam-imam Lewi yang ditugaskan untuk menggotong itu, karena memang dia adalah pelayan-pelayan Tuhan yang ditetapkan sejak zaman Musa, jauh sebelum Daud ada. Perhatikan, Daud membawa tabut itu. Perhatikan, di dalam tabut itu ada apa? Dalam tabut itu ada 10 perintah Allah, the 10 commandment. Ada buli-buli berisi mana? Mana yang datang dari roti surga. 2. Yang ketiga, ada tongkat Harun yang berbunga. Perhatikan ini. Walaupun tabut itu terbuat dari kayu dan dilapisi emas, tetapi siapa yang ada di dalam itu? Ini profetik banget loh. Ini sebuah nubuatan. Hukum Allah, 10 perintah Allah itu bicara tentang firman Allah. Mana roti surgawi itu bicara tentang firman Allah, bicara tentang Yesus Kristus. Jadi semua yang terjadi di dalam perjanjian lama itu adalah nubuatan nanti digenapi di perjanjian baru. Firman Allah itu adalah hukum Allah. Janji Allah, hukum Allah, firman Allah itu satu kesatuan. Itu adalah Yesus yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia adalah itu simbol. Perhatikan. Hidup kita ini juga simbol. Ketika Allah, Alkitab berkata, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah? Ketika dia berkata tubuhmu bait Allah, siapa yang ada di sini? Siapa yang ada di sini? Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Kalau Tuhan sudah bicara tubuhmu adalah bait Allah, siapa yang ada di situ? Ada firman Allah. Ada mana roti surga? Apa artinya? Roti surga, Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Itu juga bicara tentang mana? Bicara tentang pemeliharaan tuh. Artinya, lihat, dengar baik. Matius, doa Bapa kami, bilang apa? Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Mana ketika diberikan kepada Israel di padang gurun selama 40 tahun, itu cukup hanya untuk satu hari. Nggak boleh disimpan, nggak boleh. Besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Itulah janji pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji bahwa dia pasti memelihara, dia tidak akan membuat kita keleleran. Dia tidak akan membuat kita tercerai-berai, terpere-pere, termehek-mehek, miskin, enggak. Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Kalau kita mengerti kita ini adalah baik, siapa di dalam kita? Siapa di dalam kita? Roh Allah yang ada di dalam kita. Firman Allah yang kita renungkan ada di dalam kita. Maka orang yang sudah dikatakan oleh Alkitab, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat berdiamnya roh Allah? Kalau saudara tidak tahu ini, berarti saudara tidak akan pernah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seseorang yang suka merenungkan firman Tuhan, yang suka membaca, memamabiak Alkitab, dia sedang menanam dirinya dengan firman Allah. Artinya dia sedang menanam hidupnya dengan Yesus. Yang ketiga, tongkat Harun yang berbunga.
Apa artinya tongkat Harun? Ketika tongkat Harun itu dibuat Tuhan berbunga, itu sedang terjadi, ya, sedang terjadi pemberontakan kepada Musa dan Harun. Beberapa orang, kita lihat yuk, supaya saudara jangan bingung, ya. Kita buka di kitab Bilangan 16. Nanti saudara baca di rumah ya, saya tidak mungkin baca semua karena ini panjang. Nah, saudara lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan? Jadi orang-orang ini 200 lebih memberontak kepada Musa dan mereka menolak kepemimpinan daripada Musa dan Harun. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan bilang apa? Kumpulkanlah semua orang-orang Israel dan para pemimpinnya. Dan tongkat-tongkat para pemimpin itu kumpulkanlah di hadapanku. Lalu tongkat-tongkat itu dikumpulkan termasuk tongkatnya Harun dan dibawa ke dalam kemah pertemuan, kemah suci, kemah bait Allah. Dan Tuhan bilang apa? Nanti kalau dari salah satu tongkat itu berbunga, maka dialah yang aku pilih sebagai pemimpin, sebagai imam. Saudara tahu nggak? Nggak akan masuk akal tongkat yang sudah mati, yang sudah bertahun-tahun dipegang oleh Musa dan Harun. Tongkat Harun tiba-tiba nggak masuk akal. Tetapi itulah mukjizat yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa artinya apa? Tongkat Harun berbunga artinya apa? Mana tanda mukjizat? Amin. 2 loh batu, Tuhan menulis 10 perintah Allah, the Ten Commandments, itu juga mukjizat. Bagaimana Allah bisa menulis itu? Allah yang dahsyat menulis di sebuah batu yang fana. Itu mukjizat. Bagaimana mana setiap hari turun? Itu mukjizat. Bagaimana tongkat yang sudah tahun-tahunan itu tidak berakar dan tidak bertumbuh, tiba-tiba berbunga? Tongkat. Mukjizat. Tetapi di sini tongkat itu melambangkan otoritas. Jadi saudara lihat, mana menggambarkan penyertaan Allah, pemeliharaan Tuhan, dia memberikan kehidupan. 10 perintah Allah bicara tentang firman Allah, tongkat bicara tentang otoritas. Jadi ketiga hal ini, ketiga-tiganya merujuk kepada siapa? Tuhan. Jadi di dalam tabut itu sesungguhnya ada siapa? Tuhan. Dan manifestasinya adalah nanti di perjanjian baru, Tuhan itu menjadi manusia. Ketika tabut itu digotong oleh Daud, disinilah orang yang tidak mengerti cerita tentang Musa diminta Tuhan membuat tabut dengan kayu penaga, lalu harus digotong. Tiba-tiba tabut itu dibawa dengan apa? Dengan apa? Dengan
kalian ini baca kita apa enggak sih? Udah aku ceritakan dari dulu ini. Maksud saya itu kalau saya khotbah, ngajar, itu sudah teng 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 udah kayak komputer gitu. Oh ini oh ini seperti dari nol lagi sih, kayak di SPBU, mulai dari nol Pak ya, start nol lagi. Ngerti nggak maksudnya? Kecuali yang baru ya, yang baru datang ya, kayak pemain drum itu baru datang. Bagus nak, kamu gebukannya. Biasa gebukin kasur ya. Banyak berdoa. Jadi juga banyak berdoa, banyak puasa supaya pengharapannya makin kenceng. Ini kaitannya dengan kalian juga. Ketika imam-imam itu tidak menggotong tabut itu, tapi membawanya dengan lembu sapi, lalu tergelincir kan? Tergelincir nggak? Tergelincir. Bawanya saja sudah sah, harusnya digotong, tapi dipakai lembu sapi. Itu menggambarkan Daud tidak suci hatinya. Bagi orang yang suci, segala sesuatu harus suci. Dalam hal ini, suci itu bicara penghormatan kepada Tuhan. Kalau Anda suci, Anda akan menghormati tubuhmu sebagai bait Allah. Dan engkau akan menjaganya, engkau akan memeliharanya, dan engkau akan was-was dengan segala sesuatu dengan tubuhmu. Bukan berarti kita harus selalu khawatir. No! Di dalam Tuhan ada pemeliharaan, ada penjagaan, ada pembelaan. Kita hanya butuh was-was, maksudnya berhati-hati. Hormati Tuhan yang ada di dalam tubuhmu. Daud enggak, dia bawa itu gerobak untuk ngangkut tabut. Dan akhirnya tergelincir. Gara-gara Daud, siapa yang mati? Siapa? Mulai dari nol ya. Mulai dari nol kita di SPBU Pertamina. Mari kita buka di Alkitabnya. Kita buka di Kitab Samuel ya. Kita pelajari aja. Samuel, 2 Samuel. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian kecapi, gambus rebana, kelenteng, kelentung, dan keceraca. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Uza mati gara-gara siapa? Daud bukannya menggotong itu tabut, tapi membawa dengan gerobak lembu sapi. Gara-gara Daud Uza mati. Pertanyaannya, Pak Pendeta, itu kan dosa usaha masing-masing. Betul. Tetapi ketika Daud tidak menghormati kesucian Allah, perhatikan baik-baik. Di mana Pak Pendeta tidak menghormatinya? Ketika dia tidak membawa tabut itu dengan menggotong. Ingat, ini bicara apa nih? Tabut digotong oleh manusia, bukan digotong oleh binatang. Itu sudah bernubuat, udah profetik, bahwa tabut itu bicara tentang Allah di dalamnya itu Allah. Siapa yang menggotong Allah itu? Tuhan itu? Kita manusia. Di dalam kita ada bait Allah. Jadi kita yang bukan binatang. Bukan binatang. Jadi profetiknya di mana? Profetiknya adalah nanti di dalam perjanjian baru kita ini dipenuhi oleh Roh Allah dan kita disebut sebagai bait Allah. Di dalam perjanjian lama itu tidak mungkin Allah langsung masuk ke manusia, tidak bisa. Karena Tuhan bilang manusia itu berdosa, aku tidak bisa dalam diri manusia. Tapi dia memberikan simbol-simbol
Ini loh, ada mana, ada firman Allah dalam 10 perintah Allah, dan ada tongkat Harun tentang otoritas aku sebagai imam besar. Imam besarnya siapa? Yesus. Yang harusnya digotong. Jadi manusia kita harusnya membawa Tuhan di dalam hidup kita, bukan binatang. Masuk sampai situ. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, karena segambar dan serupa dengan Allah, kita ini yang harusnya menggotong Allah di dalam diri kita sebagai representasi wajah Allah di dalam diri manusia. Amin. Harus mengerti. Daud nggak suci, menganggap enteng, tidak menghormati Allah. Bicara tabut, bicara hadirat Allah. Daud tidak menganggap suci. Walaupun mungkin dia bisa bilang, aku kan nggak ngerti. Salah sendiri, kenapa nggak baca Taurat? Kan sudah diajarin dari Musa. Betul tidak? Taurat itu kan sudah diajarin dari Musa, dibicarakan, dikatakan, diperkatakan setiap hari. Yosua 1 ayat 8 bilang apa? Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Ketika bicara memperkatakan, itu berarti secara lisan itu dituturkan kepada anak cucunya sampai kepada keturunan Daud. Sudah dibilang itu di kitab Yosua, udah disampaikan itu turun-temurun. Daud nggak belajar, di situ dia kena. Ketika Daud tidak menghormati Allah, saya tanya, Usa salah nggak megang itu apa? Gerobak? Enggak. Tapi salahnya di mana? Maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi tabut itu jangan sampai jatuh, dia pegang. Di mana salahnya? Dengar baik. Kalau saya tidak menghormati Allah, transfer spirit saya sebagai pemimpin akan turun kepada kalian semua. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau saya tidak menyembah Tuhan sungguh-sungguh, itu akan membuat Anda akhirnya juga berantakan nggak nyembah Tuhan. Kalau saya tidak baca Alkitab sungguh-sungguh, kalau saya tidak berdoa sungguh-sungguh, kalau saya tidak beriman sungguh-sungguh, itu akan membawa saudara berantakan nggak dalam hidupmu, dalam iman, dalam doa, dalam segala hal? Terjadi nggak transfer spirit? Terjadi. Negatif. Usa tiba-tiba menjadi orang yang tidak menghormati Allah karena Daud juga tidak menghormati Allah. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak? Gara-gara Daud, Usa mati. Gara-gara Daud. Jadi berat sekali jadi pemimpin, berat jadi pendeta. Betul jadi hamba Tuhan, makanya pendeta itu harus sungguh-sungguh. Kalau pendeta nggak sungguh-sungguh, surga nggak penuh. Neraka tuh tempat pendeta tuh kalau nggak sungguh-sungguh. Yang mengerti katakan amin. Amin. Iya, ngeri-ngeri sedap ini pendeta. Tapi bukan hanya pendeta, Anda pun juga begitu. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam musik, imam nyanyi. Karena Anda sudah punya label jubah imamat. Kalau Anda tidak hati-hati dengan spiritmu, kesucianmu, penghormatanmu kepada Roh Allah yang diam di dalam tubuhmu, maka engkau akan menjadi transfer spirit kepada orang-orang di sekitarmu. Anakmu, istrimu. Kalau engkau istri, istrimu, anak-anakmu. Jadi jangan main-main. Kamu juga kalau jadi imam musik, jangan main-main dengan hidupmu. Kamu juga sebagai worshiper, jangan main-main dengan hidupmu. Karena itu akan transfer spirit. Spiritmu itu akan keluar
sepanjang engkau bermain pelayanan. Ibu-ibu juga, jangan main-main dengan pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Karena manusia banyak salah di pikiran, perasaan, dan kehendak. Di jiwanya itu banyak salah manusia. Maka jiwa kita supaya jangan salah, Yosua 1 bilang apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya perjalananmu berhasil dan kau kata berhasil itu maksudnya engkau diberesin dengan Tuhan. Supaya tidak ada lagi sekat-sekat kotor-kotor dalam hidupmu. Maka orang yang menganggap suci, dia akan menganggap suci segala sesuatu. Saya beribadah suci, saya melayani suci, saya menolong suci, saya membela suci. Nggak sembarangan. Walaupun engkau mungkin pelayanannya sederhana. Misalnya, jaga parkir. Tolong parkir. Tapi hatimu benar, engkau suci. Itu dihargai Tuhan. Ketika Usa mati, itu Daud yang salah, bukan Usa. Karena Daud tidak menghormati Allah, dia harus menggotong, tapi dia membawa gerobak. Usa pun tidak menghormati Allah, dia juga sembarangan pegang. Lah itu kan tabut, tempat Allah bertak. Sudah dikatakan oleh Alkitab, orang yang suci hatinya akan melihat Kalau hatimu nggak suci, kau tidak akan pernah melihat Allah. Artinya melihat Allah apa? Artinya melihat Allah itu bukan melihat Allah. Kita pasti mati kalau melihat Allah benar. Bukan gitu. Melihat Allah itu artinya engkau mengalami Mengalami itu bagaimana? Peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan engkau bersama Allah. Tiba-tiba Tuhan memberikan engkau nasihat. Tiba-tiba engkau mendapatkan inspirasi. Tiba-tiba engkau tidur, dapatkan mimpi penglihatan dari Tuhan. Itu bersama Allah. Pengalaman dengan Allah. Jadi ini saya ingin menekankan begini, semakin dekat kita dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak membaca, merenungkan firman Tuhan, menyembah, beribadah, semakin kita harus semakin suci hati kita. Nah, Daud jelas, dengar baik, Daud adalah penyembah. Kata David itu berarti orang yang dikasihi. Kalau dia dikasihi, artinya dia disenangi oleh Tuhan. Alkitab berkata, aku mendapati Daud orang yang berkenan kepadaku. Betul tidak? Sampai level berkenan, itu artinya apa? Daud nggak boleh kamu main-main. Sama seperti saudara dan saya, kita semua. Kalau kita sampai pada level berkenan, kita pun sekarang nggak boleh main-main. Jadi jangan kita berpikir, wah, saya worshiper udah kayak MC, nggak bisa. Itu biar aja di gereja lain. Ya, gereja-gereja yang nggak menyembah gitu. Ya, biarin aja lah, mau MC kayak, mau liturgi kayak, mau baca-baca itu apa? Kertas-kertas acara. Ya biarin lah. Tapi kita menyembah, Bapak Ibu. Makin tinggi, kita harus makin mensucikan diri kita sungguh-sungguh. Daud itu penyembah. Jadi ketika dia sembarangan, dia membawa efek kepada orang lain, rakyatnya. Mati Usa. Coba dari awalnya Daud menghormati Allah. Dia tidak akan membuat gerobak. Yang menggotong hadirat Allah adalah manusia. Kita. Amin. Bukan binatang. Itu kesalahannya Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, nih kita lihat ayat yang kelima. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gabus, rebana, keletang, dan ceracap. Bermanfaat nggak? Saudara dengar baik. Engkau nggak suci. Engkau nyembah Tuhan, jingkrak-jingkrak, gumblang-gumbling, jempalitan, salto, breakdance, apa segala macam. Nggak akan diterima Tuhan. Tidak akan diterima tuh. Buktinya apa? Usa mati. Jadi ini hati-hati loh, kita di gereja penyembahan loh. Saya dipanggil Tuhan untuk mendirikan gereja ini karena ini untuk menyembah. Makanya saudara kan dengan saya banyak kan menjadi pendoa syafaat. Kita kerjanya doa, nyembah, baca Alkitab, merenungkan. Itu kita masuk ke dalam level David. Yang mengerti kata amin? Masuk dalam level dikasih
Dikasihi Tuhan. Buat apa pengajaran hebat? Buat apa musik hebat? Buat apa khotbah hebat? Buat apa doa hebat? Kalau engkau tidak masuk ke dalam level David, Daud, dikasihi itu Tuhan. Itu loh. Jadi yang kedua, apapun yang kau lakukan kalau engkau tidak suci, itu nggak ada artinya. Amin. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-12. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat 13, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Perhatikan itu. Ketika Obed-Edom, seorang Edom, orang Edom orang Yahudi bukan? Orang Edom orang Yahudi bukan? Bukan. Dia keturunan Esau. Esau bukan orang Yahudi. Dan dia tidak bagian dari janji Tuhan. Janji Tuhan hanya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak kepada Esau. Tetapi Obed-Edom, perhatikan. Ternyata dia adalah seorang penyembah. Obed artinya menyembah. Seorang penyembah. Ketika tabut Allah itu dengan licik, perhatikan, licik. Daud dengan licik. Dia pikir, udahlah kasih aja ke Obed-Edom. Dia kan orang Edom, bukan orang Yahudi. Kasih ke dia biar dia mati. Ngerti nggak? Jahat ya? Jahat ya? Kadang-kadang kita licik ya. Kan nggak ketahuan. Cuma hati kita yang tahu. Tapi kita licik. Licik-licik lah dikit. Tahu sering? Lama-lama jadi bukit. Kan gitu kan liciknya kan? Kita ini licik gitu loh. Ini nggak boleh. Jahat ya? Jahat gak Daud? Lihat ayat yang ke-10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Lihat dia orang Gad, keturunan Esau. Maksud hati supaya Obed-Edom, begitulah kejamnya dunia ini. Ini raja penyembah, dikasihi Tuhan, tetapi ada licik-liciknya. Ayo, manusia yang suci tidak boleh punya licik. Alkitab berkata, hendaklah engkau tulus seperti merpati dan cerdik, bukan licik seperti ular. No, cerdik. Cerdik itu pinter, berkreasi. Kalau licik itu ada sifat-sifat jahatnya. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Bukan licik. Daud marah kepada Tuhan. Dia kirim itu tabut Allah ke rumah Obed-Edom dengan maksud rasakan. Seperti yang kurasakan. Jahat apa tidak? Oh, orang yang suci hatinya tidak boleh seperti itu. Makanya, berbahagialah saudara. Kalau sering ditipu, sering dibohongi, sering dihina-hina, difitnah-fitnah, berbahagialah. Karena orang baik, orang benar, lebih baik ditipu, dibohongi daripada dia melakukan pembohongan, penipuan, pelicikan. Benar nggak? Atau ingin balas? Alkitab bilang apa? Kalau kau ditampar di kirimu,
hajar dia dengan godam palu dari Thor. Begitu? Tapi kenyataannya kan begitu. Dalam hati, emang lo aja gue juga bisa. Dalam hati tuh, boleh begitu? Makanya hidup kita berantakan. Amin. Kita harus suci. Alkitab bilang apa? Bagi orang suci segalanya suci. Maka kau harus memandang seperti itu. Nah, Daud ini masih ada licik-liciknya nih. Dia kirim ke Obed-Edom, biar Obed-Edom. Tetapi ternyata Obed-Edom dikasih itu karena dia memperlakukan tabut Allah dengan hormat, taksim. Perhatikan, kata hormat itu selalu benang lurus dengan kesucian. Orang suci hatinya pasti menghormati segala sesuatu. Menghormati pelayanan, menghormati tugas-tugas yang diberikan. Misalnya, wah besok aku pelayanan ya, wah aku berdoa deh sungguh-sungguh, aku puasa. Itu baru benar tuh. Menghormati pelayanan, puasa, doa. Bayangkan kalau di sini puasa doa. Wah, getar ini dinding. Begitu. Keisha, puasa doa. Sebelum pelayanan, wah digetar nih kayak di Kisah Para Rasul. Wah, Edi, Gio puasa doa, Tania puasa doa. Wah, pelayanan besok di tempatnya Pak Anjar. Puasa doa. Sayangnya tidak puasa dan tidak doanya cuma gini, Tuhan aku mau pelayanan. Berkati ya Tuhan, urapi aku dalam nama Yesus, amin. Nggak ada puasanya. Nggak enak puasa Pak Pendeta, enakan kita makan dan minum. Karena kuliner jangan boleh dilewatkan. Karena kuliner membuat kita nih. Ayo, mulai sekarang banyak doa dan puasa. Bikin hadirat Allah tuh kenceng gitu loh. Ini Daud sudah biasa nulis Mazmur, betul? Waktu dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia sudah nulis di padang gurun, sudah biasa. Tiba-tiba hari ini kita melihat dia begitu licik. Sedih nggak? Sedih. Tapi Alkitab di Kisah Para Rasul bilang apa? Hambaku yang berkenan. Aku mendapati Daud bin Isai. Orang yang berkenan di hadapan. Kata Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menyingkirkan Saul, Tuhan bilang, aku mendapati orang yang berkenan kepadaku. Coba. Di mana berkenannya? Berkenannya adalah ketika dia melihat dirinya salah. Begitu dia melihat Tuhan memberkati Obed-Edom. Rumahnya dan seisi keluarganya diberkati Tuhan. Daud menjadi cemburu. Lah, kok orang Edom yang diberkati? Kok nggak mati dia? Dia malah diberkati. Dia cemburu dan dia cemburu positif bertobat. Coba kita lihat. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Perhatikan, lalu Daud pergi mengangkut, artinya menggotong. Udah bertobat dia. Itulah sebabnya Daud disebut orang yang bertobat adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita banyak salah, walaupun kita banyak pelanggaran, walaupun kita banyak dosa, Tuhan berkata, aku berkenan kepada orang yang remuk hatinya, yang jiwanya hancur dan berseru minta ampun kepadaku. Maka Daud dia ubah menjadi mengangkut. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Daud sampai sini berkenan nggak?
berkenan. Jadi walaupun dia kali ini juga melakukan tari-tarian, melompat-lompat, bahkan lebih gila lagi, dia semakin berkenan. Karena sudah benar tabut itu diangkut oleh manusia. Karena tabut itu bicara hadirat Allah, itu bicara Yesus Kristus sendiri dalam tabut itu. Tadi kita ngelihat tabut digotong, diletakkan dalam gerobak, Usa mati. Tabut disembah, Obed-Edom diberkati. Daud menari-nari menyembah tabut Allah, dia praise and worship di situ. Daud berkenan. Yang kena tulah siapa? Mikal. Karena dalam hatinya dia bilang apa? Mikal bilang apa? Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara, hati-hati jiwamu. Hati-hati perasaanmu. Jangan pernah coba-coba dalam pikiranmu engkau berkata tentang seseorang secara negatif. Walaupun tidak kau ucapkan. Tapi kau simpan dalam pikiranmu. Tuhan bilang apa? Itu dosa. Mikal kena tulah. Kita lihat ayat yang ke-21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan. Yakni atas Israel di hadapan Tuhan aku akan menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Jadi orang yang menghormati Allah pasti dihormati oleh Tuhan. Karena ada hubungan timbal balik. Saudara, coba perhatikan. Kalau engkau ingin dihormati, coba semakin kuat engkau menghormati Allah. Kalau contoh di tempat kita udah bagus nih. Kalau mau ibadah, ya ketemu salaman, betul nggak? Bahkan berkali-kali salaman, nggak apa-apa, sering-sering aja. Kalau perlu salam tempel. Itu tanda penghormatan. Apalagi kalau yang muda dulu datang kepada yang tua. Lebih terhormat lagi tuh kalau yang tua datang kepada yang muda. Wah, itu luar biasa itu. Salaman. Tuhan berkati, shalom, Tuhan berkati. Jangan cuma salaman. Apa Pak? Halo Pak, apa kabar Pak? Apa tuh halo-halo? Shalom Bapak, Tuhan berkati. Gitu dong. Iya nggak? Jadi Daud ini ketika dia menghormati Allah, Allah menghormati dia. Makanya dia bilang, aku akan menari, bahkan lebih gila lagi, aku menghinakan diriku. Siapa di sini yang sudah menghinakan dirinya ketika menyembah Allah? Ada yang saya lihat biasa-biasa aja. Pokoknya standar doang. Saya belum ketemu bagaimana engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, engkau bisa menangis, engkau bisa greget gitu loh, gimana gitu. Itu tapi bukan buat-buat ya, bukan karena engkau cari muka atau apa, no. Itu asli, amin. Iya. Nah ketika dia dihormati Allah, tiba-tiba istrinya, ya, anaknya Saul, menghina dia. Apa dampaknya kalau dihormati Allah? Ini. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kasihan nggak? Oh diam aja. Seneng lu ya orang lain dihukum. Kasihan nggak? Ya. Kasihan dong. Harusnya Mikal itu belajar dari Daud suaminya. Nah ini istri dengar baik-baik ya. Kalau suamimu tuh militan radikal, kau ikutin. Jangan diejek. Apa? Jaga sikap? Wah, mana? Jaga sikap. Di hadapan Tuhan lebih gila. Istri juga harus lebih gila.
Mikal nggak pernah belajar daripada suaminya. Dia kan ngerti Daud itu penyembah. Dia harusnya seperti itu. Ngikutin. Mohon maaf Pak Pendeta, kalau suami istri gila, rumah tangga gila Pak. Bukan, gila menyembah. Amin. Iya, bukan gila beneran. Itu biar aja orang duniawi lah. Suami istri gila-gilaan, terserah itu. Tapi kita anak Tuhan sama Tuhan gila beneran. Menyembah. Jadi jangan diem aja. Suaminya dahsyat dipakai Tuhan. Biarin aja lah. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah ikut pelayanan. Udah, biarin aja deh. Gak bisa gitu. Suami juga gitu tuh. Istrinya dahsyat tuh. Ya santai aja. Pokoknya belum jatuh dia gak apa-apa dia. Gimana ini? Harusnya saling seimbang. Kan Alkitab bilang apa? Hendaklah kau menjadi pasangan yang seimbang. Banyak dapat berkat hari ini? Yang bener lu. Besok gua khotbah lagi, awas lu ya. Mulai dari nol. Dari nol lagi, diajar lagi dari ulang. Tanya-tanya, siapa tadi? Siapa yang mati? Nah, udah baca. Minggu depan dari nol lagi. Itu artinya Anda tidak menghormati pendeta. Nah, takut kan? Karena kalau saya bilang tidak menghormati Allah, Allah kan baik, nggak kelihatan. Tapi nggak menghormati pendeta, ketakutan. Nah, hati-hati kamu. Daud itu tidak dihormati Mikal istrinya. Ini Pak Pendeta udah ngajarin berkali-kali loh, udah doain. Ini Tuhan tuh kasih inspirasi saya bukan khotbah ini hari ini. Tiba-tiba lagi tidur tuh saya berdoa sama namanya anak Tuhan yang suka berdoa. Tidur aja berdoa, bayangin coba, bahasa roh. Nah ini kan kita mau Paskah naikkan nanti Yesus ke surga. Ya. Dengar baik ya, bahasa roh itu baptisan Roh Kudus loh. Jadi baptisan Roh Kudus tanda awalnya berbahasa roh. Jadi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus tanda awalnya berbahasa roh. Jangan kalah kamu sama kesaksian-kesaksian yang saya upload. Masa anak-anak murtadin itu. Bayangkan penghujat Allah loh. Para penghujat Allah itu dibaptis Roh Kudus. Dia nggak ngerti ini bahasa apa nih saya Pak. Sampai gemeter-gemeter bahasa roh. Dibaptis Roh Kudus. Nah kita yang sudah nyembah. Walaupun belum kayak Daud ya. Telanjang-telanjang gila-gila gitu ya. Nggak berbahasa roh. Mari kita berdiri. Jadi minggu depan mulai dari lu yang bilang bukan aku. Minggu depan mulai dari 100 gitu loh. Berarti kamu sudah punya banyak. Dari 0 1000 kalau kamu udah lama bersama saya. Ayo. Jadi minggu depan kita berdoa buat saya. Biar dahsyat, Gio juga. Temennya Gio itu juga tuh. Puasa dahsyat dipakai pacaran. Tahu nggak kamu? Saya kasih hal-hal supranatural ya. Ada pendeta. Saya lupa namanya, William Seymour atau siapa gitu. Dia bisa loh lagi khotbah begini, tiba-tiba orang lihat di atas kepalanya itu ada sinar. Melihat dengan mata kepala sendiri. Lalu difoto. Ketika saya baca bukunya, beneran. Itu satu. Yang kedua, aku bukan mau meninggikan diri aku, bukan, tapi aku mau cerita. Waktu lagi khotbah di gereja di sana di gedung dulu di mana? Jalan Mangga. Itu ada jemaat yang lihat di belakang aku tuh ada malaikat tinggi gede dengan sayapnya. Wah, saya sampai dengar gitu agak merinding tuh. Saya aja nggak melihat. Ada lagi cerita, ibu-ibu
di daerah transmigran di Ambon. Dia murtadin loh, orang Arab. Murtad, bertobat. Tiap malam dia berdoa sama anaknya yang masih kecil. Tahu nggak? Tetangganya bilang begini, kan mereka rumahnya jauh-jauhan. Jadi kalau malam tuh kelihatan. Tetangganya bilang, "Ibu, tadi malam rumahnya kok terang banget ya? Lampunya ya?" "Ibu pesta. Saya dengar ada suara-suara. Terang sekali rumah ibu, lampunya bersinar. Sampai menembus sinar-sinarnya celah-celah pintu, jendela gitu," dia bilang. "Sampai ke atap-atap." Enggak ada apa-apa. Ya seperti ibu, kita kan sama-sama gak punya listrik. Masih di kampung. Dan temannya itu bilang, dia ngelihatnya setiap malam. Ibu ini suka berdoa. Ini saya ngomong ini merinding. Ibu ini suka berdoa. Jadi ketika dia berdoa, sinar kemuliaan Tuhan itu memancar dari rumahnya. Yang mengerti kata-kata. Kok ya bisa orang lain ngelihat seperti itu? Boya kita tuh boya kayak gitu tuh. Betul nggak? Mungkin belum goncang-goncang. Tapi kalau kamu suka doa puasa, sinar, minimal sinar lah. Amin? Iya. Saya aja belum bertobat lahir baru, pergi ke dukun. Ini masih SMA nih. Tapi saya suka berdoa loh, walaupun bapak kami. Doa bapak kami. Ibu saya ngajarin. Doa bapak kami. Dari kecil, ya itu aja andalan saya setiap hari. Namanya orang belum bertobat lahir baru. Tapi ketika saya ke dukun di Sukabumi, di Cimande, ini yang saya potong aja ya, cerita panjangnya bikin kaget-kaget. Saya ngikutin teman. Ya, yuk kita ke Cimande, ngapain? Kita berguru, berilmu. Karena pada masa itu SMA saya tawuran. Sama SMA tuh tawuran. Wah, ngeri lah pokoknya. Anak-anak tentara bawa beceng ya. Beceng itu pistol. Wih, ngeri. Saya juga takut kan. Diajaklah sama teman ini. Yuk kita ke sana berilmu supaya kita jangan diapa-apain. Ada berapa orang tuh kita? 5 atau 6, saya lupa. Itu Pak Dukun tuh seorang haji, Ustadz. Saya di belakang. Teman-teman saya udah ke depan ya, bukan namanya orang-orang muslim semua. Minta-minta inilah ilmu. Ketika dia lihat saya, dia bilang gini, "Adik siapa namanya?" Saya sebut nama saya. "Adik Kristen ya?" Dia tahu. Pak Dukun loh. Dia bilang apa? "Itu saya lihat salib di jidatmu." Waduh, saya sampai, ampun Tuhan Yesus. Ini artinya kita beda. Jadi segala sesuatu tuh harus kita, yang sudah Tuhan berikan dalam hati kita, kita punya Roh Kudus. Hormati tubuhmu sebagai bait Allah. Kita punya hati yang suci. Ayo doa puasa untuk pelayanan-pelayanan seperti ini, supaya semakin dahsyat dipakai Tuhan. Gak apa-apa, sedikit gak apa-apa. Yang penting hadirat, supaya kita berkenan. Oke. Yuk kita berdoa masing-masing ya. Tuhan Yesus, Bapa, Engkau baik buat kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Kalau selama ini kami tidak memandang kesucian sebagai suatu hal yang harus kami pelihara dan kami andalkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong kami semua. Supaya kami menghormati hadirat-Mu. Menghormati Engkau yang tinggal di dalam kami. Kami aminkan tubuh kami adalah bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalam kami. Dan hari ini kasihanilah dan ampunilah kami. Segala hal yang tidak berkenan kepadamu, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami minta ampun Tuhan segala dosa, kelicikan, segala dosa, tidak menghormati Roh Kudus, tidak menghormati Allah, tidak menghormati pelayanan yang Kau sediakan, tidak menghormati
jubah imam yang Kau berikan kepada kami. Kami minta ampun kepadamu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mari masing-masing kau berdoa. Dan taruhlah tangan kananmu di dadamu sebagai tanda engkau minta belas kasihan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan Allah yang hidup. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Oh, kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Yesus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah Yesus. Anak Daud, kasihanilah kami. Siara bala 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 bala. Siara kadarina siara bala bala bala. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Siara nama rela bala bala. Kasihanilah kami ya Tuhan. Siara bala 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 bala. Siara siara bala 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 bala. Siara bala 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 bala. Siara bala 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 bala. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Siara bala 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 siara basa. Oh, siara bala 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 bala. Siara bala 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 bala. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapa, kami berterima kasih Kau mengasihani kami dan mengampuni kami. Turunlah damai sejahtera Allah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk ke dalam hati kami masing-masing, membenahi kami, membereskan kami, memperbaiki kami di dalam nama Yesus. Damai sejahtera-Mu yang Kau tinggalkan itu beda dengan damai sejahtera di dunia ini. Beda